Kalau kita ingin hidup kita berarti, jangan hidup untuk diri sendiri. A meaningful life is a life with purpose. Hidup yang berarti adalah hidup yang mempunyai tujuan, mempunyai visi. Hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan hanya sekedar pengakuan. Live for a cause, not for applause. Tuhan tuh mau kita hidup dalam kehendaknya dan dalam rencananya dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita berarti, mari mulailah mencari kehendak Sang Ilahi. Yakini bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup setiap kita, dan itulah yang akan membuat hidup kita jadi berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus berkata bahwa Dia turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Hari ini kita hidup untuk apa? Kita harus mulai mencari kehendak Bapa bagi setiap kita. Yakinilah bahwa setiap kita ini lahir ke dunia ini dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hidup saya mulai menjadi berarti ketika saya mengerti apa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya bahwa kalau kita ingin hidup kita berarti, kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri, tapi kita harus menghidupi kehendak Sang Ilahi. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata begini, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." 1 Petrus 4 ayat 2 berkata gini, "Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah." Umur orang siapa yang tahu? Kita gak pernah tahu berapa lama Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini. Jadi kalau kita masih bisa hidup hari ini, pergunakanlah waktu yang sisa, bukan untuk mengikuti kehendak kita sebagai manusia, karena manusia itu penuh dengan keinginan duniawi. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita belajar menghidupi menurut kehendak Allah bagi kita. Orang di dunia ini lenyap dengan keinginannya. Manusia penuh dengan keinginan duniawi. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, janji firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Kita akan dapat bagian dalam kerajaan kekal. Amin. Mari berhenti cari keinginan diri sendiri. Sebagai anak muda, pasti kita punya banyak keinginan. Sebagai manusia, pasti kita sendiri punya mimpi. Di usia ke-28, saya berhenti mencari keinginan diri saya sendiri. Saya mulai berdoa untuk cari kehendak Tuhan untuk hidup saya. Ketika saya pulang ke Indonesia Januari 2006, dan Tuhan menyatakan kerinduan hatinya bagi saya, Tuhan berkata gini, "Henny, selamatkan generasi." Sejak saat itu, Januari 2006, saya berdoa, bergumul, dan mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Saya bertanya kepada Tuhan berulang-ulang setiap hari, "Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dengan hidup saya? Apa yang Kau mau dengan hidupku? Apa tujuan Tuhan menciptakan aku?" Kenapa hidup kita gak berarti? Karena kita gak ngerti kita ada di sini untuk apa. Kita diciptakan tuh untuk apa. Kita akan berpikir bahwa orang tua kita yang bikin kita. No. Banyak orang menikah tapi gak punya keturunan. Kalau kita bisa lahir ke dunia ini, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dia gak ciptakan kita sembarangan. Tapi seberapa banyak dari kita yang rindu dan mau tahu apa yang Tuhan mau untuk hidupmu? Jangan hanya hidup untuk mencari keinginan diri sendiri. Manusia hidup dengan satu tujuan, untuk punya uang, untuk jadi kaya. Coba lihat anak-anak disuruh sekolah. Sekolah untuk apa? Supaya jangan susah, satu hari jadi orang kaya. Semua orang ingin jadi kaya. Orang hidup hanya untuk uang. Saya ingin bagikan bahwa kerja apapun pasti dapat uang. Anda kerja jadi tukang cuci, Anda dapat uang. Anda jadi tukang pijat, dapat uang. Anda kerja di bank, Anda dapat uang. Kerja apapun pasti dapat uang.
Tapi tahukah Anda bahwa sekeras apapun manusia berusaha, yang membuat dia kaya adalah karunia Allah. Ada bahasa orang dunia bilang, hoki, beruntung. Enggak. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Mazmur 127 ayat 2 berkata gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini nggak lagi ngajarin kita untuk jadi pemalas, tapi intinya gini, mau sekeras apapun kita berusaha, kita nggak akan jadi kaya kalau bukan karena karunia Allah. Ada orang yang kerja keras bangun pagi-pagi, contoh bikin jalan tol, jadi buruh bangunan, bersihin sampah. Mereka bangun jauh lebih pagi daripada orang-orang kaya yang bangun siang dan terserah mau ke kantor jam berapa. Kalau bukan karunia Tuhan, orang gak bisa menjadi kaya. Ulangan 8 ayat 18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Intinya gini, semua orang kenapa tujuan hidupnya hanya untuk kaya, hanya untuk uang. Jangan hidup untuk uang. Hiduplah bagi Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segalanya. Sekeras apapun kita berusaha, kita nggak akan menjadi kaya kalau bukan karena karunia Allah. Kenapa kejar hartanya? Kejarlah Tuhannya yang sanggup melimpahkan segalanya dalam hidup kita. Kejar sumbernya, jangan cuma berkatnya. Jangan hidup hanya untuk jadi kaya, lalu melahirkan orang-orang kaya. Saya percaya kalau kita bilang orang itu bisa kaya karena hoki, bukan karena Tuhan. Saya mau bilang ini. Pernahkah Anda melihat orang yang begitu santai hidupnya, gampang hidupnya, kerja dikit bisa kaya? Kerjaannya gampang banget tapi dia kaya. Lalu kita bilang, nah ini hoki. Kemudian kita bilang orang bisa kaya karena dia pintar. Pintar cari duit. Tapi bukankah banyak orang pintar yang tidak banyak duit? Mungkin ada lagi yang bilang gini, aduh hoki nih anaknya cakep-cakep, pasti nanti dapatnya orang kaya. Saya ketemu banyak wanita cantik, tapi hidupnya tidak kaya. Dapat suami yang tidak kaya juga. Malah saya ketemu dengan beberapa istri yang sama sekali kurang cantik menurut saya dari ukuran manusia. Tapi mereka sangat diberkati. Nggak ada teorinya untuk jadi kaya. Hidup bukan butuh hoki, tapi butuh campur tangan Sang Ilahi. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari jangan hanya ingin kaya, jangan hanya hidup untuk uang. Kejarlah hidup yang bermakna, hidup yang berarti bagi sesama. Mari kita lihat sama-sama dalam Lukas 12. Judul perikopnya, orang kaya yang bodoh. Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Menurut ukuran dunia, orang yang punya banyak itu orang kaya, tapi di mata Allah, dia tidak kaya. Kenapa? Karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup hanya memperkaya dirinya sendiri. Jangan hanya hidup untuk mengumpulkan harta duniawi.
Lukas 9 ayat 25 berkata gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Pernahkah Anda saksikan hidup orang-orang kaya yang sia-sia? Hidupnya tidak bahagia. Makanya mereka cari hal-hal yang bisa membuat mereka bahagia dengan harta mereka. Kalau kita pikir harus punya banyak harta untuk bisa bahagia, lalu kenapa orang kaya pun cari kebahagiaan lewat harta mereka? Saya percaya kalau kita ingin bahagia, kita harus punya hidup yang berarti bagi sesama. Live for a good cause, not for applause. Hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan hanya sekedar pengakuan. Hiduplah untuk sebuah tujuan yang baik, bukan sekedar mengejar nama baik. Lakukanlah yang benar, bukan untuk menjadi tenar. Hidup tuh menjadi berarti ketika kita bisa berkontribusi. Bagaimana seseorang dikatakan sukses adalah diukur dari seberapa banyak hidupnya membawa manfaat untuk hidup orang banyak. Hidup bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk berkarya dan menjadi berguna bagi sesama. Masa Tuhan ciptain kita ke bumi ini hanya untuk jadi kaya untuk diri sendiri? Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat. Saya ingin mengajak saudara untuk miliki mentalitas memberkati. Sukalah memberi. Kisah Rasul 20:34 berkata gini, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat ini Yesus yang ngajarin. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau Anda ingin bahagia, milikilah hidup yang berarti bagi sesama. Berkontribusilah, jadilah berguna, menjadi manfaat bagi hidup orang banyak. Punyalah mentalitas memberi. Jangan punya mentalitas gratisan. Paling suka yang gratis, maunya gratis. Jangan suka aji mumpung. Kalau orang baik sama kita, jangan manfaatkan kebaikannya. Jangan maunya dibayarin aja, jangan maunya ditraktir aja, jangan maunya nerima aja, tapi miliki mentalitas memberkati. Karena terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada orang-orang yang kaya tapi mentalnya kere. Kita harus punya mentalitas diberkati supaya kita jadi berkat. Mental kere tuh gini, sukanya minta-minta. Ya tadi sukanya gratisan, sukanya diberi. Fokusnya cuma ngambil untuk diri sendiri. Ngorbanin orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu mental kere. Orang kaya yang bermental kere itu gini, sudah punya banyak tapi nggak cukup. Fokusnya cuma memperkaya diri sendiri, menindas orang lemah, nipu sana sini, masih suka korupsi padahal udah kaya raya, menekan orang lain, perhitungan, dan maunya gratisan. Jangan salah, ada orang kaya yang makan sama orang maunya dibayarin juga. Melihat orang-orang kaya dengan mental miskin ini, saya jadi belajar bahwa ukuran kaya di mata Allah itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang bisa kita bawa mati selain dari apa yang kita beri. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ternyata Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita memberi sedekah, ketika kita menolong sesama yang lemah, kita sedang menabung di surga.
semua yang kita miliki di dunia ini tidak bisa kita bawa mati selain dari apa yang kita beri. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan hidup yang sebenarnya. Bicara soal apa? Bahwa hidup kita hari ini di dunia ini cuma sementara. Satu hari kita akan berada di sorga bersama dengan Bapa dalam kehidupan kekal. Dan itulah hidup yang sebenarnya. Dan apa yang bisa kita bawa ke sorga nanti bukanlah apa yang kita miliki hari ini, tapi apa yang kita tabur, apa yang kita beri. Itulah yang menjadi dasar yang baik di waktunya akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jangan berusaha jadi kaya, tapi berusahalah jadi orang yang berguna. Saya percaya gini, ketika kita menjadi berguna bagi sesama, kita akan jadi kaya. Karena orang-orang yang dibayar mahal adalah orang-orang yang dibutuhkan. Orang-orang yang mampu mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa kerjakan. Orang-orang yang outstanding, excellent, hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Perhatikan di perusahaan-perusahaan. Orang-orang yang mendapat kepercayaan, menduduki posisi-posisi penting adalah orang-orang yang paling banyak berkontribusi buat perusahaannya. Mereka yang digaji tinggi adalah mereka yang saking bergunanya, perusahaan tidak mau mereka keluar dan mereka dibayar mahal. Fokus kita harusnya bukan gajinya, fokus kita bukan pada upah, fokus kita harusnya bukan pada uang yang kita bisa peroleh, tapi terus mempertajam setiap potensi kita. Fokus terus konsisten menjadi berguna, memberi kontribusi tanpa henti, terus menjadi inspirasi tanpa henti. Sehingga hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berarti. Tidak hanya bagi kita sendiri, tapi bagi orang banyak. Hari ini saya merasa konten, saya merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena hidup saya punya tujuan. Tuhan menitipkan misi, tujuannya dalam hidup saya untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Kalau sejak 2006 sampai hari ini, mungkin sudah 10.000 anak yang pernah diberi makanan bergizi oleh Tangan Pengharapan. Saya bersyukur. Karena kalau saya hidup hanya untuk diri saya hanya membesarkan anak saya 3. Tapi hari ini, berkat saya menemukan kehendak Sang Ilahi dalam hidup saya, hari ini hidup saya menjadi begitu berarti buat hidup orang banyak. Kalau Anda ingin hidup Anda berarti, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Mari beri kontribusi. Pastikan apa yang Anda miliki, Anda juga belajar untuk berbagi. Percayalah, hidup Anda akan jauh lebih bermanfaat, hidup Anda akan disayang orang banyak, dan hidup Anda akan sangat-sangat bahagia, dan Anda menemukan arti dalam hidup ini. Tuhan berkati, terus berkarya, dan jadi berguna. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya fokus hidup kami gak cuma jadi kaya, tapi kami mau jadi orang yang berguna, jadi orang yang memberi warna bagi dunia, menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biar kami jadi orang-orang hebat di dunia kami masing-masing. Dan karena kami dibutuhkan, kami akan menjadi berguna, jadi terang di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya kasih karunia-Mu menolong setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.